Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang 50 kaedah Quran yang bermanfaat dalam kehidupan kita baik secara individu maupun secara sosial. Kita masuk pada Al-Qaedah Al-Hadiyah wal Arba'un, yaitu kaedah 41. Yang kaedah ini diambil dari surat Asy-Syura ayat 30 di mana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Kaedahnya ya dari surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ya'fu an katsir. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum musibah." Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian, ya. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian. Kecuali fabima musibah apapun yang menimpa kalian. Musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka akibat perbuatan kalian. Perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Ini kaidah menjelaskan kepada kita apapun musibah di sini memberi faedah keumuman. Wa ma asabakum musibah. Musibah apapun yang menimpa umum. Musibah apapun. Jadi umum. Mencakup musibah terkait fisik, terkait keluarga, terkait agama, ya. Jadi musibah secara umum kita bisa bagi menjadi dua, ya. Musibah terkait dunia, kemudian musibah terkait agama. Dan musibah terkait dunia banyak modelnya, terkait dengan fisik kita, misalnya sakit, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan usaha kita, ekonomi kita, ya. Kesedihan, kekhawatiran, ini semua adalah bentuk kesedihan, keletihan. Dan musibah terkait agama misalnya jadi malas beribadah, senang dengan maksiat, ini contoh, ya. Terkait dengan agama, malas ibadah, kecanduan maksiat. Apapun musibah tersebut, semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Fabima kasabat aydikum. Itu kembali akibat perbuatan kalian. Jangan salahkan orang lain, ya. Ya, salahkan diri sendiri. Nah, kaidah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kaidah ini bahwasanya musibah adalah pelajaran bagi kita. Kalau kita terkena musibah, maka hendaknya kita introspeksi diri. Itu faedah pertama. Yang kedua, kita bersabar karena musibah tersebut adalah dampak dari perbuatan kita dan akan mengurangi dosa-dosa kita. Ini fungsi dari kaidah ini, ya. Fungsinya pertama, agar memperbaiki diri, segera perbaiki diri, bertobat. Kemudian yang kedua, agar sabar, agar bersabar, karena menggugurkan dosa. Dan ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin dilewati oleh berbagai musibah menimpa diri, dia
dia apa namanya? Lempeng-lempeng aja, tidak ada renungan, tidak ada perbaikan, tidak istighfar, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi kemudian tidak bersabar, ya, menyalahkan orang, melemparkan kesalahan kepada orang lain, kepada orang sekitarnya. Maka kaidah ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari. Karena siapa di antara kita tidak kena musibah? Kita hidup penuh dengan ujian, banyak sekali musibah. Baik terkait dengan musibah fisik yang kita sadari, yang lebih parah, betapa sering kita terkena musibah. Musibah agama tidak kita sadari. Malas kita beribadah, malas bangun sholat malam, pelit untuk bersedekah, pelit untuk berbuat baik kepada kerabat sendiri, ya. Suka ngomel-ngomel, kesombongan. Ini musibah-musibah terkait dengan agama. Nah, kaidah ini, wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum, betapa banyak apapun musibah yang menimpa kalian, maka akibat ulah perbuatan kalian. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang semakna ayat ini sangat-sangat banyak. Saya akan bacakan ayat-ayat yang tersebut dalam Al-Qur'an terkait dengan kaidah ini. Agar kita tahu bahwasanya ini kaidah yang benar-benar baku dalam Al-Qur'an, karena banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 165. Ini sudah ya? Sudah? Sudah dilihat apa sudah dipahami? Sudah dilihat. Ayat-ayat semakna dengan Quran Syura 30. Banyak ayat tersebut. Di antaranya adalah Al-Imran ayat 165. Allah berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha. Qultum anna hadza. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir." Apakah tatkala kalian ditimpa dengan musibah, yaitu di perang Uhud, kalian kalah dalam perang Uhud. Qad asabatum mithlaiha, sementara kalian pernah menang 2 kali lipat itu dalam perang Badar. Kalian menang dalam perang Badar 2 kali lipat, ya, dibandingkan dengan kekalahan kalian dalam perang Uhud, ya. 2 kali lipat kemenangan. Maka Allah mengatakan, apakah tatkala kalian terkena musibah dalam perang Uhud, sementara kalian pernah menang dalam perang Badar 2 kali, kemudian qultum anna hadza, kemudian kalian berkata, kok bisa? Dari mana kekalahan kami? Kata Allah, qul huwa min indi anfusikum, sungguhnya kekalahan tersebut berasal dari diri apa? Kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan benar, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud karena mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Kata Allah, sungguh Allah telah membenarkan janjinya tatkala kalian mengalahkan mereka di awal peperangan. Sampai tatkala kalian ribut, kemudian wa tanaza'tum fil amr wa asaitum, dan kalian bermaksiat kepada Allah setelah kalian melihat apa yang kalian cintai, yaitu tatkala kalian melihat ghanimah, sehingga pasukan pemanah yang ada di atas bukit Rumat segera turun mengambil ghanimah, akhirnya mereka kalah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, la tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum, jangan kalian sekali-sekali meninggalkan bukit pemanah ini sampai aku kirim utusan untuk boleh turun. Kalau aku belum kirim utusan, maka tidak boleh kalian turun. Ternyata mereka turun. Kata Allah, wa asaitum, dan kalian bermaksiat. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah nampakkan kepada kalian apa yang kalian cintai, berupa kemenangan, berupa ghanimah. Kata Allah, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang mencari dunia. Kalian berjihad yang mencari dunia, kalian kalah. Kenapa? Wa asaitum, karena kalian bermaksiat. Makanya ketika ada di antara mereka berkata, qultum anna hadza, kok bisa kami kalah? Maka Allah jelaskan, qul huwa min indi anfusikum, kekalahan tersebut karena dari diri kalian. Jadi musibah karena akibat dosa-dosa yang dilakukan. Ini padahal berjihadnya bersama Nabi, itu tidak. Dalam perang Uhud Nabi ikut enggak? Nabi ikut. Para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, tapi sebagian melakukan maksiat, akhirnya dampaknya mengenai apa? Keseluruhan. Kemudian juga dalam ayat yang lain,
dalam surat An-Nisa ayat 79. Ini berikutnya. An-Nisa ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Kebaikan yang kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja keburukan yang menimpa kalian maka dari diri kalian. Apa saja keburukan yang menimpa kalian maka dari diri kalian. Kemudian juga surat Al-Qasas ayat 47. Surat Al-Qasas 28 ayat 47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim." Kalau bukan tatkala kalian terkena musibah akibat ulah perbuatan kalian. Sini Allah sebutkan, tidak ada musibah menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sehingga tidak kita perlu ragu bahwasanya musibah yang menimpa kita, apapun musibah tersebut, adalah akibat maksiat yang kita lakukan. Sampai musibah dalam keluarga, masalah keluarga, ribut keluarga, bisnis bermasalah, ya, sama tetangga ada masalah, hati tidak tenang, penyakit, apa saja, itu pasti dampak maksiat yang kita lakukan, Ya. Bukankah ada orang-orang yang diuji agar ditambah keimanannya? Kita bilang itu mungkin para nabi dan para ulama. Mereka dikasih musibah untuk diangkat derajatnya. Tapi kalau model-model kita kemungkinan besar karena dosa. Model-model kita kemungkinan besar karena apa? Dosa. Jadi jangan ketika musibah sombong. Saya dikasih musibah karena iman saya supaya diangkat, itu sudah kena musibah, ujub lagi. Kapan mau introspeksi diri kalau begitu caranya? Sehingga lupa diri. Kalau model kita kemungkinan besar karena apa? Bukan kemungkinan besar, pasti karena karena maksiat yang kita lakukan. Siapa tidak maksiat di antara kita? Tiap hari lihat berita pasti maksiat. Pasti melihat wanita yang terbuka auratnya. Kalau tidak terbuka auratnya tidak bilang astagfirullah. Santai aja. Seakan-akan maksiat sudah keseharian kita lihat, tidak perlu mengucapkan astagfirullah. Baik. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 59. Al-Qasas 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka," ini azab menimpa keumuman masyarakat. "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri sampai Allah utus di ibu kotanya atau di pusat kotanya seorang rasul. Yatlu alaihim ayatina, yang akan membacakan kepada mereka ayat kami. "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah kami membinasakan penduduk suatu negeri kecuali karena penghuninya berbuat maksiat, berbuat zalim. Tidak akan ada musibah ini, musibah itu kecuali ada masalah dalam penduduk negerinya. Makanya ketika terjadi musibah, bencana alam, pasti ada gara-gara sesuatu terjadi di negeri tersebut, ya. Dan tidak perlu kita ragu-ragu. Jangan kita kemudian ketika musibah kita selalu menyadarkan ini bencana alam tanpa mengkaitkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan sebagian dai malu untuk mengatakan demikian. Sudah kena musibah nyala-nyalain lagi. Sebenarnya itu momen untuk kita kembali kepada Allah. Karena kita tidak ada musibah yang menimpa suatu negeri kecuali akibat dosa-dosa sebagian penduduk negeri tersebut atau sebagian penduduk negeri tersebut, ya. Mungkin tidak ada pengingkaran, mungkin tidak ada yang berdakwah, ya, tidak ada yang mengingatkan, ada pembiaran, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah pada negeri tersebut, ya. Dan ini yang saya khawatirkan, ketika terkena musibah, kemudian orang terkena musibah tidak mau disalahkan. Dia menganggap ini murni bencana alam tanpa bukan merupakan dampak dari apa yang saya lakukan. Ini bahaya seperti ini karena tidak ada introspeksi diri. Dia merasa dirinya benar terus, sehingga seakan dia menyalahkan Allah, salah kenapa bikin musibah kepada kami, padahal semua itu ada efek sebab akibat. Benar bencana alam tersebut karena ada lempengan bumi yang bergetar atau yang bertabrakan atau ada apa, tapi sebab itu ada sesuatu di balik itu. Di balik itu ada sesuatu sebab, yaitu sebab maknawi, sebab agamis yang menimbulkan sebab materi sehingga terjadi berbagai macam musibah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rum 41. Ar-Rum 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah tampakkan kerusakan di daratan, di lautan, kerusakan di daratan, di lautan. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, akibat perbuatan manusia Allah ciptakan kerusakan-kerusakan tersebut agar mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, semoga mereka sadar. Ini di antara tujuan Allah menciptakan musibah menimpa kita atau sebagian kita agar kita sadar, agar kita kembali. Tujuannya kita bisa introspeksi diri, menyadari bahwasanya kita ini penuh dengan kesalahan, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat, segera lebih fokus untuk beribadah, lebih banyak baca Quran, tidak tersibukkan dengan perkara dunia yang berlebihan, agar kita segera kembali kepada Allah. Kita ingin kebahagiaan tersebut kembali kepada kita, ya. Jadi Allah timpakan musibah la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Demikian juga dan banyak ayat seperti ini, ya. Allah berfirman misalnya, wa naqulu dzuqu adzabal hariq, ya. Kami katakan rasakanlah azab yang membakar, dzalika bima qaddamat aydikum. Ini semua akibat perbuatan kalian, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza adzaqana an-nasa rahmatan farihu biha. Jika manusia mendapatkan rahmat maka mereka pun gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Dan jika mereka ditimpa dengan musibah, keburukan akibat perbuatan ulah tangan mereka, tiba-tiba mereka pun berputus asa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala setelah membaca ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kaidah ini, maka beliau berkata, wal Qur'anu yubayyinu fi ghairi mawdhi'in anna Allah lam yahlik ahadan wa lam yu'adzibhu illa bidzambin. Al-Quran telah menjelaskan dalam banyak ayat bahwasanya Allah tidak akan membinasakan seseorang dan tidak akan mengazabnya kecuali karena dosa yang dia lakukan, Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaidah ini maka sangat banyak, ya. Sangat banyak. Di antaranya misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, tsumma uwaffikum iyyaha." Wahai anak-anak Adam, wahai hamba-hambaku, sungguhnya ini hanyalah amalan-amalan kalian yang kalian lakukan di dunia. Aku kumpulkan dan aku balas kepada kalian sesuai dengan amalan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan dari balasan amalnya maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati balasan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka seorang tatkala terkena musibah tidak perlu dia kemudian berusaha menyalahkan orang lain. Dia introspeksi dirinya sendiri. Memang benar ada sebab orang itu zalim sama dia. Sebab itu orang salah sama dia. Tapi sebenarnya sebab utama kenapa dia zalim sama saya? Kenapa dia menjatuhkan saya? Kenapa dia mengambil harta saya? Karena ada dosa yang kita lakukan. Dosa yang baru kita lakukan atau dosa-dosa terdahulu yang pernah kita lakukan yang bisa jadi mungkin kita lupakan. Maka segera kita introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita. Jadi masalah ketika seorang melakukan dosa, kemudian terkena musibah, sudah ada teguran dan dia cuek. Melakukan dosa lagi, terkena teguran lagi oleh Allah, dia cuek lagi, ya ini bahaya. Ya. Namun harusnya dia sadar teguran-teguran tersebut untuk memperingatkan dia agar dia kembali. Yang lebih berbahaya daripada itu adalah orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan musibah, melakukan maksiat tidak dikasih musibah, ditambah kenikmatan. Semakin bermaksiat semakin ditambah keuntungan. Semakin bermaksiat semakin diberi kesuksesan. Ini lebih bahaya lagi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Maka kami akan mengistidraj mereka, mengulur mereka di mana mereka tidak menyadari akan hal tersebut. Ya. Sehingga semakin terpuruk, semakin parah dan semakin terjun dalam maksiat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam kondisi terlalu banyak dosanya dan akan diadab di akhirat kelak. Jadi kalau ada musibah, teguran bagi kita, ya, agar kita segera kembali memperbaiki diri. Ada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sangat indah yang ketika beliau menjelaskan tentang 20 kaidah untuk bersabar.
agar seorang bisa mencapai tingkatan tinggi dalam Islam 20 cara sebab agar kita bisa bersabar. Di antaranya beliau berkata, an yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatan nasa alaihi bisababi dzambihi. Seorang mengingat-ingat atau menyaksikan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan orang lain menguasai dia atau menzalimi dia kecuali akibat dosa yang dia lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat ulah perbuatan kalian. Artinya Ibnu Taimiyah mengatakan jika kau dizalimi, kau disakiti orang, ada orang yang berbuat semena-mena kepadamu, maka yang pertama kau lakukan, yakin bahwa ini akibat dari maksiat yang engkau lakukan. Ini penting ya, penting. Karena kalau tidak begini, kita tidak akan perbaiki diri. Kita ini banyak dosa ya. Ada masalah, yakin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kemarin ada apa atau sebelumnya saya pernah maksiat apa, mungkin bisnis saya bermasalah, ada saya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, Allah tegur dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababu dzunubu ishtaghala bit taubah wal istighfar minadz dzunub allati sallatahum alaihi bisababiha an dzambihim wa laumihim. Kalau seorang hamba mengetahui bahwasanya seluruh keburukan yang menimpanya adalah akibat dosa-dosanya, maka dia akan tersibukkan dengan bertobat kepada Allah dan beristighfar dari dosa-dosa yang menyebabkan dia dizalimi, daripada dia kemudian mencaci maki orang-orang yang menzaliminya. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nasi idza adawhu wa la yarju ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Kalau kau melihat seorang hamba dizalimi oleh orang, kemudian dia sibuk mencaci maki orang tersebut, sibuk menyalahkan, sibuk membalas, sibuk, dan dia tidak bertobat, yakinlah itu musibah yang sesungguhnya. Kondisi dia tidak introspeksi diri, sibuk menyalahkan orang lain atau sibuk menyalahkan orang yang benar-benar menzalimi dia, tapi dia sibuk membalas, sibuk mencaci maki, lupa untuk bertobat. Ketahuilah itu musibah yang lebih berbahaya. Ketahuilah musibah itu musibah yang hakiki. Wa idza taba wastaghfar wa qala hadza bi dzunubi sarat fi haqqihi ni'matan. Adapun sebaliknya, ketika dia dizalimi, benar dia dizalimi, orang mengambil hartanya, orang mengganggu usahanya, orang mencela harga dirinya, menuduh yang tidak. Kemudian dia mengatakan ini semua akibat dosa-dosaku, sehingga dia beristighfar dan bertobat. Ketahuilah bahwasanya musibah tersebut hakikatnya adalah nikmat. Kata Syekh Islam Taimiyah, musibah tersebut yang buat dia kembali kepada Allah, membuat dia introspeksi diri, membuat dia kemudian bertobat kepada Allah, semuanya adalah nikmat karena membuat dia ingat kembali kepada Rabbul Alamin. Qala Ali radhiyallahu anhu kalimatan min jawahiril kalam. Ali bin Abi Thalib pernah berkata suatu kalimat yang merupakan mutiara kalimat, la yarjuwanna abdun illa rabbahu wa la yakhafanna abdun illa dzambahu. Janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Rabbnya, dan janganlah seorang hamba takut kecuali kepada dosanya. Wa ruwiya anhu an ghairihi, demikian juga diriwayatkan dari Ali dan selainnya radhiyallahu anhum, mereka berkata, ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubah. Tidaklah suatu bala musibah menimpa kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali karena bertaubat. Ini penting dalam kehidupan kita, saya katakan tadi di awal pengajian. Sehingga kalau kita terkena musibah, kita jangan sibuk nyalahin orang. Benar dia salah sama kita, jelas dia zalim sama saya. Tapi sibuklah untuk beristighfar, bertobat. Nanti Allah kasih solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kembali, sudah bertobat, boleh kita berusaha mengatasi atau mencari solusi atas musibah yang menimpa kita. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita memperbaiki diri, tahu bahwa ini akibat dosa-dosa yang saya lakukan. Kemudian ada juga perkataan Ibnu Qayyim semirip dengan ini, beliau berkata, ya, wa hal fid dunya wal akhirah syururun wa da'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Dan apakah tidak ada di dunia ini dan di akhirat keburukan atau penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Famal ladzi akhrajal abawain minal jannah daril ladzati wan na'im wal bahjati was surur ila daril alam wal ahzan wal masaib. Apa sebab yang mengeluarkan dua nenek moyang kita Adam dan Hawa dari surga, tempat kelezatan, tempat kenikmatan, tempat kesenangan, menuju kepada negeri dunia yang penuh dengan
kesedihan, yang penuh dengan rasa sakit dan musibah-musibah. Apa sebabnya? Karena dosa. Dosa, maka Adam dan Hawa dikeluarkan. Dari tempat penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan berubah menjadi tempat yang penuh dengan cobaan, kesedihan, musibah dan macam-macamnya. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis sama wa tardihi wa la'nihi. Apa yang membuat iblis akhirnya dikeluarkan dari kerajaan langit, yang tadinya iblis selalu bersama dengan malaikat, bergaulnya sama malaikat, makhluk yang mulia, sering beribadah kepada Allah. Namun karena dia hasad, kemudian dia melakukan dosa, akhirnya dikeluarkan dari kerajaan langit. Diusir dan dilaknat. Wa maskhi zahirihi wa batin, dirubah fisiknya berubah jadi buruk dan batinnya menjadi rusak. Faju'ilat suratuhu akbah suratin wa asna'iha. Maka dijadikanlah bentuk iblis yang tadinya indah menjadi bentuk yang paling buruk, yang mengerikan. Wa batinihi akbah min suratihi wa asna', dan batinnya lebih buruk lagi daripada fisiknya. Wa buddila bil qurbi bu'dan, tadinya dekat dengan Allah menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bir rahmatil la'nah, tadinya dirahmat oleh Allah menjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jamali qubhan, tadinya indah menjadi buruk. Wa bil jannati naran taladha, tadinya di surga kemudian dirubah menjadi di neraka dengan api yang menyala-nyala. Wa bil imani kufran, yang tadinya beriman menjadi kufur. Ini semua kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Ya. Hasad kepada Adam, akhirnya Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan hal-hal ini semua ya. Kemudian beliau berkata lagi, "Wa mal ladzi aghraqa ahlal ardi kullihim?" Wa mal ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ra'sil jibal. Apa yang menyebabkan di zaman Nabi Nuh manusia semua tenggelam? Sampai air kemudian menutup bumi, sampai air kemudian naik di atas puncak gunung. Tidak lain kecuali karena dosa yang mereka lakukan. Wa man ladzi sallata ar-rihal aqima 'ala qaumi 'adin hatta alqatuhum mauta 'ala wajhil ard. Apa yang menyebabkan Allah mengirim angin yang dahsyat yang kemudian menghabisi kaum 'Ad sehingga mereka pun terhampar dalam kondisi mati di atas wajah bumi? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, jadilah mereka seperti batang-batang korma yang kosong, tidak lain karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Man ladzi arsala ala qaumi thamud sayhah. Apa yang menyebabkan Allah mengirim suara yang keras menghantam kaum Thamud hatta qatta'at qulubahum, sehingga hati mereka, jantung mereka terputus-putus, terkoyak-koyak fi ajwafihim, dalam tubuh mereka. Wa matu an akhirim, akhirnya mereka semua tewas tidak lain karena dosa yang mereka lakukan. Wa man ladzi rafa'a qura lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim. Apa yang menyebabkan negeri kaum Lut diangkat ke atas sampai malaikat mendengar suara gonggongan anjing-anjing mereka karena saking tingginya ke atas. Tsumma qalabaha alaihim, kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'ala 'aliyaha safilaha. Allah jadikan yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi yang di bawah. Fa ahlakahum jami'an thumma atba'um hijaratan min sijjilis sama'. Kemudian Allah binasakan mereka. Setelah Allah jatuhkan mereka dari tempat yang tinggi, Allah kirim bebatuan yang panas untuk menghujani mereka. Mereka dihujani dengan hujan batu. Tidak lain karena dosa yang mereka lakukan, homoseksual. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aibin sahabal adzabi kadzulal. Apa yang menyebabkan Allah mengirim awan kemudian dikirim kepada kaum Syu'aib? Disangka adalah tempat bernaung, ternyata awan yang menghujani, hujan api, membakar mereka. Kenapa? Karena mereka tidak adil ketika menakar dan menimbang. Mereka mengurangi apa? Timbangan. Mereka mengurangi takaran. Wa man ladzi aghraqa fir'auna wa qaum fil bahr. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan pengikutnya tenggelam dalam lautan? Ya. Allah, ya, semuanya karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ibnu Qayyim menyebutkan lagi, "Man ladzi khasafa bi Qarun wa darihi wa mali wa ahli." Apa yang menyebabkan Qarun tenggelam dalam bumi? Dengan rumahnya sekalian tenggelam, dengan hartanya sekalian pun tenggelam, dengan keluarganya semuanya tenggelam. Tidak lain karena kesombongan dan keangkuhan. Dan seterusnya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua musibah yang menimpa, ya, baik menimpa suatu kaum atau menimpa secara pribadi, maka tidak lain karena dosa-dosa yang dilakukan. Maka jika seorang terkena musibah, yang pertama dilakukan adalah dia introspeksi diri, segera bertobat kepada Allah, itu solusi yang terbaik, ya. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha mencari solusi. Tapi solusi pertama segera bertobat dan beristighfar, ya. Karena ini adalah
musibah tersebut akibat dosa-dosa yang dilakukan. Makanya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, ma yusibul abda min nasabin wala wasabin wala hamin wala adan wala syaukah wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu. Kata Nabi SAW, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang hamba, baik keletihan, nasab, wala wasabin, atau rasa sakit yang dia alami, ya. Wala hammin, wala hazanin, ada kegelisahan yang dia rasakan, atau kesedihan yang dia rasakan, ya. Bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menjadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya, ya. Maka seorang jika terkena musibah, dia bersabar, dia segera bertobat, dan dia tahu ini akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, pasti dosa-dosanya gugur dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis. Dosa gugur berarti derajat diangkat, ya. Oleh karenanya kalau seorang terkena musibah, tidak usah mikir ini gara-gara ini hukuman atau ini ujian. Enggak usah pikir gitu, ya. Kemungkinan besar adalah apa? Hukuman. Kemungkinan besar 99,99% adalah hukuman. Kalau antum ulama atau antum para nabi, yaitu kemungkinan besar adalah ujian. Tapi kalau pada model kita, kemungkinan besar adalah apa? Hukuman. Kok bisa dihukum ya? Dosa kita banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, banyak dosa mulut, komentar sembarangan, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang disebut buruk atau melakukan keburukan jika dia merendahkan saudaranya. Jika dia merendahkan saudara, betapa sering seorang tidak berbuat dosa dengan lisannya diam, tapi hatinya merendahkan apa? Saudaranya, meremehkan dia, merendahkan, menghina dan yang lainnya. Maka jangan lupa ketika terkena musibah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang, makanya saya pernah dengar ceramah ada seorang ribut suami istri, kemudian suaminya pergi, maka istrinya hanya istighfar di rumah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai suaminya kembali. Ibu gitu, kalau ada suami marah-marah diam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya atubu ilaik, astagfirullah. Sampai suaminya apa? Kembali. Kalau suaminya kembali jangan bilang, "Kenapa pulang, Mas?" Nanti pergi lagi. Kalian melakukan dosa lagi. Suami udah pulang diusir lagi. Apa saja ya? Karena istighfar. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan oleh murid-muridnya, beliau kalau memahami suatu ayat sulit, memahami masalah, beliau tidak menemukan hukumnya, beliau berat memikirkan, maka beliau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai Allah berikan pemahaman kepada beliau. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi kalau ada masalah, curiga. Tiba-tiba kita sedih, hati kok gak enak, gelis. Istighfar sudah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah. Tiba-tiba ada kesombongan, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba kita malas beribadah, ini pasti ini karena maksiat yang saya lakukan. Kok malam ini saya malas beribadah? Kok saya berat sekali buka Al-Quran? Kenapa saya malas melangkahkan kaki ikut pengajian? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini pasti karena maksiat yang kita lakukan. Yang mungkin kita ingat maksiat kita atau yang kita lupakan maksiat kita. Seorang segera memperbaiki diri. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah wal Arba'un, kaidah ke 42. Kaidah diambil dari surat Al-Maidah ayat 89 tentang menjaga sumpah. Kaidah 42 menjaga sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah kalian. Kaidah ini ya, penting agar kita tidak mudah-mudah untuk bersumpah. Dan kalau kita sudah bersumpah, segera kita catat, kita ingat, jangan kita anggap angin lalu ya. Udah janji sama orang, bahkan sudah bersumpah terus kita lupakan ya. Karena ketika bersumpah kita telah menyebut nama Allah. Konsekuensi dari kita menyebut nama Allah, kita harus mengagungkan nama Allah. Dan konsekuensi dari mengagungkan nama Allah adalah kita menunaikan apa yang kita sumpahkan tersebut ya. Maka seorang menjaga sumpahnya, jangan dia lalaikan, jangan dia batalkan, jangan dia ingkari. Kalau seorang sering bersumpah, terkadang dia lupa sumpahnya. Terkadang dia lupa
sumpahnya karena dia sering obral sumpah, ya, obral sumpah untuk dipercayai. Maka kaidah datang wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah dari kalian. Ayat ini datang dalam surat Al-Maidah ayat 89, ya. Ayat 89 tentang sumpah dan bagaimana hukum orang yang melanggar sumpah membayar kafarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aimanikum." Allah tidak menghukum kalian dalam perkataan sia-sia tentang sumpah-sumpah kalian. Ada seorang sedikit wallahi orang Arab biasanya namanya lagwu, itu tidak dianggap, ya. Ketika dia ngomong wallahi saya dari sana, wallahi saya kemarin di sana, wallahi itu bukan sekedar, bukan maksudnya sumpah. Tapi dia seperti penekanan, dan ini kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Orang Arab kalau kita ngomong sama mereka sedikit wallahi, mereka tidak sedang bersumpah. Tapi mereka sedang ngobrol. Kamu dari mana? Wallahi saya dari restoran. Saya tidak sedang. Tapi dia seperti penekanan. Seakan-akan dia mengatakan sesungguhnya saya dari mana? Restoran. Tapi sesungguhnya itu dia gunakan kata wallahi. Wallahi. Dia tidak bermaksud untuk sedang bersumpah, tapi itulah kalimat-kalimat yang mengalir dalam perkataan mereka, dalam keseharian mereka. Nah, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ucapan wallahi demi Allah tersebut bukan maksudnya untuk sumpah, tapi sekedar penekanan yang biasa mereka lakukan, dan sampai sekarang kebiasaan orang Arab seperti saya. Bahkan kalau ngobrol sama orang Arab, saya juga terbawa dengan kebiasaan mereka. Dari mana Firman? Wallahi dari restoran. Ngapain bersumpah dari restoran? Sekedar karena omongan terbiasa. Nah, ini lagu minal qaul, perkataan sia-sia tidak dianggap sumpah. Kata Allah, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian karena perkataan yang sia-sia yang terkait dengan sumpah kalian, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah memberi hukuman atau yang terkait dengan sumpah kalian yang sungguh-sungguh, yang memang kalian maksudkan untuk apa? Sumpah. Itu demi Allah. Saya itu namanya benar-benar bersumpah, ya. Benar-benar bersumpah. Memang dari pembicaraan dipahami dia sedang bersumpah untuk menjelaskan sesuatu atau untuk menekankan sesuatu, bukan lagun minal qaul, bukan perkataan yang sia-sia. Ini bisa dilihat dari konteks kita berbicara dengan mereka. Ya, ini yang sumpah seperti ini yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melanggar, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau kalian melanggar, maka bayar kafarah. Kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Kita dalam kehidupan sehari terkadang makan kambing sesekali, ya. Makan tempe seringkalinya misalnya makan ikan, ya. Ternyata makan yang tengah-tengah makan ikan. Ya, itulah yang kalian berikan kepada 10 fakir miskin dari makanan pertengahan yang biasa kalian makan, bukan makanan termahal, bukan makanan termurah yang biasa kalian makan. Tapi yang pertengahan, kafarah sumpah kalau kita melanggar, berilah makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau kalian berikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Ada orang fakir miskin, kita berikan pakaian 10 pasang, berikan kepada fakir miskin, ya. Baju, celana kita berikan untuk orang-orang miskin 10 orang, maka itu adalah kafarah sumpah. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi 3 kafarah sumpah, memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Dah, merdekakan budaknya sudah enggak ada sekarang, budaknya sudah enggak ada. Tinggal 2, memberi makan atau memberi pakaian. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mampu pertama dan kedua, maka ada pilihan, yaitu puasa 3 hari. Tidak boleh seorang melanggar sumpah langsung puasa, tidak boleh. Ya, karena dia pelit, daripada kasih makan 10 orang mahal, mending saya puasa 3 hari, ya. Kalau dia tidak mampu beri makan 10 orang atau tidak mau beri pakaian 10 orang, baru dia berpuasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah kalian jika kalian bersumpah kemudian kalian melanggar. Wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Apa yang dimaksud dengan jagalah sumpah kalian? Para ulama, para ahli tafsir menyebutkan ada 3 kondisi, ya. 3 kondisi menjaga sumpah. Yang pertama yaitu jangan bersumpah dusta. Jangan kalau bersumpah yang jujur, jangan bersumpah apa? Dusta. Yang kedua, jagalah jangan sering-sering, sedikit-sedikit bersumpah.
bersumpah kalau ada perlu saja ya. Kalau tidak ada penting nggak usah sedikit-sedikit demi Allah nggak perlu ya. Kalau nggak perlu nggak usah. Jangan kita obral Allah Subhanahu Wa Taala agar kita didengar atau kita diakui, nggak perlu. Kalau ada perlu baru kita sumpah. Kalau nggak perlu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah bersumpah jangan dilanggar. Kalau sudah bersumpah dijaga, yaitu jangan dilanggar. Dijaga, yaitu jangan dilanggar. Nah, tiga perkara ini merupakan bentuk dari wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Yang pertama, ini yang sangat berbahaya, bersumpah dusta. Terutama jika sumpah tersebut punya dampak. Dampaknya misalnya mengambil hak orang lain atau menyebabkan celaka orang lain. Ini sangat berbahaya. Meskipun hak orang lain tersebut sangat sedikit. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkata, ada orang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah," syirik kepada Allah. Tsumma madza? Kemudian apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uququl walidain," durhaka kepada orang tua. Tsumma madza? Kemudian apa lagi? Kata Nabi, "Al-yaminul ghamus." Al-yamin artinya sumpah, al-ghamus adalah mencelupkan tangan. Kenapa? Atau mencelupkan, artinya sumpah yang mencelupkan. Kenapa disebut sumpah dusta dengan al-yaminul ghamus, sumpah yang mencelupkan? Karena mencelupkan penyumpahnya ke dalam neraka jahanam. Mencelupkan penyumpahnya dalam neraka jahanam. Ya. Maka aku bertanya, "Wa mal yaminul ghamus?" Apa itu sumpah yang mencelupkan ya Rasulullah, yang mencelupkan penghuninya, pelakunya di neraka jahanam, yang sumpah palsu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqtati'u malam ri'im muslim wa huwa fiha kadzib." Yaitu seorang yang dengan sumpahnya dia dusta, dia bisa mengambil harta orang lain. Sampai dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu, ya, kata seorang bertanya, "Ya Rasulullah, wa in qadiban min arak?" Ya Rasulullah, meskipun dia bersumpah palsu gara-gara untuk mendapatkan satu batang kayu siwak, kata Rasulullah sallallahu, "Wa in qadiban min arak?" Meskipun dia bersumpah palsu gara-gara mengambil satu batang kayu siwak yang harganya mungkin 1 real 2 real. Kalau dia bersumpah palsu, nyemplung dalam neraka jahanam. Ya. Apalagi kalau dia bersumpah palsu untuk mengambil harta yang banyak, mengerikan. Wallahi orang mudah untuk bersumpah gara-gara mengambil secerca harta yang sedikit. Itu saja bisa mencemplungkan dalam neraka jahanam, apalagi untuk mengambil harta yang banyak ya. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu, "Man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha malam ri'in muslim huwa fiha fajir laki Allah wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu dalam rangka mengambil harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Allah dalam kondisi murka kepadanya ya. Dinamakan dengan yaminu sabrin, sumpah yang sabar, maksudnya dia tahu itu haram tapi dia sengaja untuk bersumpah. Dia tahu itu haram, dia tahu itu dusta. Tapi dia bersabar untuk bermaksiat. Ya. Maka disebut al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang mencelupkan. Dalam neraka disebut yamin sabr, yaitu sumpah yang dia tahu itu haram tapi dia sabar untuk bermaksiat demi untuk mengambil harta orang lain ya. Jadi menyebabkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Demikian juga seorang bersumpah misalnya bersaksi bahwasanya si fulan telah melakukan maksiat sehingga didera atau dirajam, ini lebih parah lagi. Jadi sumpah palsu yang menyebabkan harta orang lain diambil atau mencelakakan orang lain, maka ini dosa besar, termasuk dosa yang sangat besar, menyebabkan seorang masuk neraka jahanam, maka seorang tidak boleh bersumpah dengan sumpah demikian. Yang kedua, yang dimaksud dengan wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, yaitu makna yang kedua, jangan sering-sering atau sedikit-sedikit bersumpah. Tidak boleh seorang hanya bersumpah ya sesekali. Sebagian ulama menghitung berapa sumpah Nabi SAW. Nabi hidup sejak beliau di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun ya. Beliau berdakwah sekitar 23 tahun. Beliau dihitung sumpahnya sekitar 80 sekian ya, karena banyak hal yang perlu ditekankan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW sering bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang zat jiwa Muhammad berada di tangannya. Rasulullah SAW bersumpah pun demi kaum muslimin agar mereka perhatian dengan sabda Nabi SAW. Itu pun Nabi hanya bersumpah 80 kali sekian dalam
23 tahun yang sumpah itu semua untuk akhirat. Ya. Itu semua sumpah pun untuk apa? Akhirat, untuk masalah akhirat. Bagaimana dengan seorang yang karena perkara dunia kemudian sumpah, sedikit sumpah. Demi Allah, akhirnya orang yang suka seperti ini dia seakan-akan tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia obral Allah agar dia didengar. Akhirnya kalau orang suka bersumpah seperti ini, sumpahnya tidak dianggap. Orang tidak percaya lagi sama dia karena sedikit-sedikit demi Allah. Sedikit-sedikit apa? Demi Allah. Tidak perlu, kalau perkara besar, perkara penting baru engkau bersumpah. Kalau jangan sedikit-sedikit apa? Bersumpah. Tidak perlu penekanan, tidak perlu bersumpah. Ya. Kenapa kau sering bersumpah? Masalah, mungkin kau diragukan kejujuranmu sehingga sering apa? Bersumpah. Oleh karenanya, di antara bentuk menjaga sumpahmu yaitu jangan sering-sering bersumpah kecuali dalam perkara-perkara yang penting, maka hendaknya bersumpah. Karena orang sering bersumpah akhirnya dia tidak mengagungkan lagi Allah. Dia menganggap suatu hal yang biasa. Orang yang mendengar pun akhirnya merendahkan dia dan mulai tidak percaya kepada dia. Kemudian yang terakhir di antara bentuk menjaga sumpah adalah kalau sudah bersumpah maka jangan dilanggar. Seorang yang saleh berusaha di antara bentuk pengagungan terhadap Allah, kalau dia bersumpah dia catat. Saya pernah bersumpah demikian, dia catat. Jangan sampai dia lupakan, jangan sampai dia lalaikan. Kadang-kadang seorang sudah bersumpah di depan anak-anaknya, demi Allah nanti Abi belikan. Ya, demi Allah. Ternyata enggak dibeli-beli. Dia sudah sumpah sama istrinya, demi Allah nanti Abi ajak Umi umrah. Ya, ternyata enggak diajak umrah, ajak ke pasar Tanah Abang. Jangan sedikit-sedikit bersumpah. Insya Allah. Kita bisa bilang apa? Insya Allah. Kalau kita sudah bersumpah catat. Agar kita tidak lupa sumpah kita. Lihatlah ketika disebutkan dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika dia marah sama istrinya, ya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ketika disebut dalam buku tafsir, ketika beliau sakit, hartanya semua ludes, sudah tidak punya harta. Kemudian Nabi Ayub melarang istrinya bekerja, menjual sesuatu yang dia miliki. Namun istrinya melanggar karena saking sayang sama suaminya, akhirnya disebutkan istrinya jual rambutnya. Dan Nabi Ayub marah, kalau kau jual rambut lagi saya akan dera kamu 100 dera dengan 100 apa? Cambukan. Istrinya adalah istri yang setia. Nabi Ayub sakit 7 tahun, ya. Istrinya tetap menemani. Bahkan dia rela bekerja untuk ngurusi suaminya. Bahkan dia menjual apa yang dia miliki. Bahkan dia menjual apa? Rambutnya. Ketika dia menjual rambut, Nabi Ayub marah. Kalau kau jual rambut lagi, saya akan dera kamu 100 kali. Ya. Namun ternyata dia tetap menjual rambutnya. Akhirnya Nabi Ayub pun marah dan Nabi Ayub ingin menghukum dia. Ya. Maka Allah melarang Nabi Ayub memukul dengan 100 cambukan. Allah wala tahnath. Allah mengatakan jangan kau batalkan janjimu, tapi ambillah 100 lidi atau 100 rumput-rumputan, kemudian mukul apa? Sekali kepada istrimu, ya. Jadi jangan pakai besi, jangan pakai cambuk. Pakai apa namanya? Semacam lidi atau semacam rumput-rumput, 100 gabung sekali. Intinya Allah berusaha agar Nabi Ayub tidak membatalkan apa? Sumpahnya. Selama masih bisa tidak dibatalkan, maka jangan batalkan. Kita tidak batalkan sumpah kita kecuali ada yang lebih maslahat. Demikian juga diriwayatkan ketika wallahu alam akan kesahihannya, tapi disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ketika Sarah cemburu kepada Hajar, Sarah saking marahnya dia bilang saya akan potong Hajar 3 potongan. Masih ingat ceritanya? Bagaimana ceritanya? Intinya Sarah cemburu kepada Hajar karena Nabi Ibrahim alaihissalam nikah lagi dengan Hajar. Padahal asalnya Sarah yang menyuruh untuk nikah dengan siapa? Hajar. Agar punya anak. Ketika benar-benar Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu karena Hajar memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Akhirnya dia cemburu dan dia berkata akan potong Hajar 3 potong. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak ingin Sarah melanggar sumpahnya. Bagaimana caranya? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, maka Ibrahim pun memotong, maksudnya dibolongin telinga 1, telinga 2, di 2, satunya kalau nggak salah disunat. Ya intinya agar Sarah tidak melanggar apa? Janjinya. Artinya orang soleh berusaha agar janjinya tidak dia langgar semaksimal mungkin. Sebagaimana tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah,
Kita tidak melanggar janji kita kecuali kalau ada yang lebih afdal. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau saya sudah bersumpah dengan suatu dan saya melihat ada yang lebih baik, maka saya langgar sumpahku, saya lakukan yang lebih baik, wa ukafir an yaminihi, kemudian saya bayar kafarah sumpah. Misalnya seorang berkata, demi Allah saya tidak akan melihat wajahmu lagi. Saya tidak akan, demi Allah tidak akan melihat wajahmu. Tidak lewat, tidak langsung, tidak juga lewat HP. Saya tidak akan wajahmu, karena jengkel. Tahu-tahu menyesal, ya Allah, teman lama, ini memang masalah. Akhirnya, ya udahlah ketemu lagi. Lebih bagus mana? Putus hubungan atau menyambung kembali? Menyambung kembali. Jangan dia ikuti sumpahnya, karena dia tahu yang lebih baik, maka dia sambung kembali, dia bayar kafarah sumpah. Artinya jangan kita melanggar sumpah kecuali kalau ada yang lebih maslahat, ada yang lebih baik. Seorang bersumpah, saya tidak akan ziarah lagi kepada rumah kakakku misalnya, ngamuk, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu lagi, demi Allah. Ini setan. Dia tahu kesalahannya, sudah diinjakkan kakinya, dia bayar apa? Kafarah. Ya. Misalnya dia mengatakan, demi Allah uang yang saya ini akan saya gunakan untuk umroh, demi Allah dia sumpah. Ternyata, wah ini lebih baik saya berdaftar haji. Daftar haji lebih baik daripada daftar apa? Umrah. Tidak apa-apa, dia bayar kafarah sumpah. Yaitu kasih makan 10 orang fakir miskin atau memberi 10 baju untuk 10 orang fakir miskin. Jadi seorang jangan melanggar sumpahnya kecuali ada maslahat yang lebih besar. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya udah demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.